Halo semua, di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang PSAK nomor 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kelompok 2 terdiri dari Naura Agrania A, Tisa Indah Palupi, Larasati Putri, lalu ada Irfan Syah Brilianto, lalu Mufid Abdillah, Muhammad Hilman Fata, dan Muhammad Ajron Nadima. Dalam PSAK nomor 25 ini, kami akan menjelaskan tentang latar belakangnya, kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, kesalahan, dan keterbatasan penyajian retrospektif. Pertama, saya Tisa Indah Palupi dengan NIM 2019-764 akan membahas tentang latar belakang dari PSAK 25 ini. Tujuan dari PSAK nomor 25 ini itu terdiri dari 3. Yang pertama, yaitu mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan pelakuan akuntansinya. Yang kedua, yaitu pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Lalu yang ketiga itu ada pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Lalu berikutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkupnya pun dibagi menjadi 2, yaitu ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, dan pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Lalu yang kedua ada dampak pajak perbaikan kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaian retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi PSAK 25 ini, saya akan menjelaskan tentang konsep materialitas. Nah, apa sih materialitas itu? Materialitas itu adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan dalam laporan keuangan. Prinsip ini tuh untuk memastikan bahwa keputusan ekonomi yang andal oleh pengguna laporan keuangan. Jadi, jika terjadi kelalaian pencantuman atau kesalahan penyajian item, di mana kelalaian itu dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil berdasarkan laporan keuangan tersebut. Jadi ketika informasi dalam laporan keuangan salah, itu dapat sangat mempengaruhi keputusan ekonomi perusahaan yang bergantung pada laporan keuangan tersebut. Sebagai contohnya, ada salah satu akun utang yang terdapat kesalahan seperti salah mencantumkan angkanya, kelebihan angkanya, atau salah mencantumkan nama akunnya. Nah, itu bisa menyesatkan kreditor dalam menilai tingkat leverage perusahaan. Hal itu dapat membuat mereka salah memutuskan apakah akan memperpanjang atau menarik kredit ke perusahaan. Nah, konsep materialitas ini juga bergantung pada ukuran dan sifat kelalaian pencantuman dengan mempertimbangkan keadaan yang melingkupinya. Materialitas itu bukan konsep yang absolut, itu tergantung pada ukuran dan sifat suatu item dan keadaan khusus di mana ia muncul. Perusahaan itu harus secara terpisah melaporkan beberapa akun serupa, tetapi dengan masing-masing materinya. Namun jika si akun ini tidak terlalu penting, perusahaan dapat menggabungkannya menjadi satu akun. Berikutnya, saya Naura Agrania dengan NIM 2019-761 akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi. Yang pertama adalah definisi dari kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Berikutnya, kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan yang pertama ada pengakuan, kapan dan kondisi seperti apa yang diakui. Lalu ada pengukuran, berapa banyak yang diakui. Dan yang terakhir ada penyajian, bagaimana disajikannya dalam laporan keuangan.
Berikutnya ada penetapan kebijakan akuntansi. SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk item tersebut menggunakan SAK yang bersangkutan dan mempertimbangkan panduan aplikasi SAK yang relevan. Jika tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang akan menghasilkan informasi yang relevan dan andal, menyajikan dengan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap. Berikutnya ada pertimbangan dalam penerapan. Sumber acuan manajemen dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Yang kedua, definisi, kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang ketiga, ada standar akuntansi terkini yang dikeluarkan badan penyusun standar lain yang mengacu pada KDPPLK yang sama. Yang keempat, ada literatur akuntansi. Yang kelima, ada praktik akuntansi industri yang berlaku. Dan yang terakhir, sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Berikutnya ada konsistensi penerapan kebijakan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan kelompok item-item di mana kebijakan akuntansi yang berada adalah hal yang mungkin sesuai dengan keadaan. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan semacam itu, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Jadi di sini saya Larasati akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama itu dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau yang kedua menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi andal dan relevan. Apa sih di sini yang dimaksud dengan informasi andal dan relevan? Jadi informasinya itu tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Di sini pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Oke, selanjutnya di sini ada bukan perubahan, maksudnya bukan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, ada penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Selanjutnya, ada penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada yang pertama itu ada entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan, kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas perubahan tersebut secara retrospektif. Baik, selanjutnya ada penerapan retrospektif. Apa sih penerapan retrospektif itu? Suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Yang kedua itu ada penyajian kembali retrospektif. Pengertiannya adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi.
Ya, sekarang penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif itu ialah ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas akan menyesuaikan. Di sini ada saldo awal. Saldo awal itu setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Dan ada juga jumlah komparatif. Diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Ya. Ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Nah, ini itu adalah keterbatasan penerapan retrospektif. Di sini juga ada ketika retrospektif tidak praktis. Yang pertama, menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal. Membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif, maka entitas menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis di paling awal. Dampak kumulatif dari ini, pada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitas. Yang selanjutnya, pengungkapkan penerapan sukarela. Yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Di sini juga ada alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis. Pertama, penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh dan penyesuaian LPS dasar dan dilution. 4. Jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis, dan jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan. Yang selanjutnya, mengungkapkan PSAK baru belum efektif. Yang pertama ada judul PSAK baru. Kedua, sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. 3. Tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan. Keempat, tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Dan kelima, suatu pernyataan tentang apakah suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan, atau jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, pernyataan atas hal itu. Lalu selanjutnya, saya Irfansyah akan membahas tentang perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama, estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Perubahan estimasi akuntansi mencakup penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Yang kedua, entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif. Sepanjang perubahan estimasi, akuntan mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas dan suatu item ekuitas yang diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan.
Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada yang pertama periode perubahan dan yang kedua periode perubahan dan periode mendatang. Pengungkapan perubahan estimasi. Suatu entitas harus mengungkapkan jumlah dan sifat perubahan estimasi akuntansi yang mempunyai dampak di dalam periode berjalan. Demikian pula, entitas harus mengungkapkan dampak perubahan yang diharapkan di dalam periode mendatang jika tidak praktis untuk dilakukan. Jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Selanjutnya adalah kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Selanjutnya adalah kesalahan periode lalu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalah pengguna informasi andal yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut dan secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan penyajian laporan keuangan. Setelah itu ada macam-macam kesalahan, seperti yang pertama dampak kesalahan perhitungan matematis, setelah itu kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, setelah itu kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, yang terakhir adalah kecurangan. Setelah itu, jika tadi ada kesalahan periode lalu, sekarang adalah koreksi kesalahan periode lalu, yaitu entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan oleh setelah ditemukannya dengan yang pertama menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi. Yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Sekian dari saya. Keterbatasan penyajian retrospektif. Dalam pengertian retrospektif itu sendiri adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sejak awal transaksi. Jadi ketika retrospektif ini terjadi, maka perubahan kebijakan akuntansi ini akan diterapkan secara kebijakan tersebut. Lalu entitas akan menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian, yang mana seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Untuk keterbatas penyajian kembali retrospektif adalah kesalahan periode sebelumnya dikoreksi dengan menyajikan kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif kesalahan. Jadi, jika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode dari kesalahan pada informasi komparatif untuk salah satu atau lebih periode sajian, maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di saat penyajian kembali retrospektif. Dan jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling awal. Nah, koreksi kesalahan
akan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya merupakan perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian. Pengungkapan kesalahan periode lalu dalam penerapan entitas mengungkapkan hal-hal berikut, yaitu yang A. Sifat kesalahan periode lalu. Yang B. Untuk setiap periode sajian sepanjang praktis, jumlah koreksi untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, dan jika penerapan PSAK 56 laba per saham, maka mengungkapkan laba per saham dasar dan dilusian. Yang 3 C. Jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal, dan yang terakhir D. Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk satu periode tertentu, keadaan yang menyambut keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Nah, keempat itulah adalah ungkapan pada kesalahan periode lalu dalam penerapan retrospektif. Nah, ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif dalam beberapa keadaan adalah tidak praktis untuk menyesuaikan informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Untuk ini seringkali diperlukan membuat estimasi dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk unsur laporan keuangan yang diakui dan atau disajikan atas transaksi peristiwa atau kondisi lain. Estimasi secara melekat bersifat subjektif dan estimasi mungkin dikembangkan setelah periode pelaporan. Oleh karena itu, penerapan retrospektif kebijakan akuntansi baru mensyaratkan perbedaan informasi yang satu, menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadinya transaksi peristiwa atau kondisi lainnya. Yang B, tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, inilah dua poin yang mensyaratkan perbedaan retrospektif, penerapan retrospektif. Dan yang tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menjanjikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang B, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut. Atau yang C, penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi, yang mana menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur, dan diungkapkan, dan mengenai tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.